Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalia El Sumilat, mahasiswi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Tujuan dibuatkan video ini saya ingin sebagai sebagai tugas untuk ujian akhir semester di semester kali ini. Nah, adapun materinya yaitu materi tentang proses, atau bukan proses sih, tapi mesin yang ada di proses manufaktur. Nah, pemesinan yang ada di proses manufaktur yang pertama ada pemesinan bubut atau mesin bubut ya. Nah, mesin bubut itu merupakan mesin yang menghasilkan benda kerja yang berbentuk silindris, yang dimana dengan diameter tertentu dan menggunakan pahat atau cutting tool sebagai pemakannya gitu. Nah, adapun proses-prosesnya itu sangat beragam juga dan banyak. Nah, kalau misalkan ada proses passing, juga ada atau juga kayak proses kada passing, ada turning, ada boring, ada drilling, juga ada threading, sama itu ada knurling, ada champering juga, dan ada cut up gitu kan. Nah, kalau misalkan saya akan jelaskan kayak gini gambarnya. Nah, kebalik. Nah, kayak gini kalau ini passing. Nah, kalau passing itu pembubutan yang membubut atau memakan si bagian permukaan luarnya, yaitu bagian mukanya gitu kan. Bukan muka wajah, tapi bagian benda kerjanya gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini ada turning, ada taper turning juga. Kalau turning tuh terbagi beberapa macam, ada taper turning, ada contour turning, ada form turning juga. Nah, kalau misalnya turning itu kayak membuat benda kerjanya itu berbentuk yang kayak lurus atau juga lancip gitu kan, maupun ada yang melengkung dan juga beralur. Nah, kalau turning. Nah, kalau misalkan di sini tuh ada champering itu untuk membuat sudut, jadi si itunya menyudut gitu kan. Nah, kalaupun yang ini ada cut off. Kalau cut off itu untuk memotong, sangat jelas gitu kan, untuk memotong. Terus ada threading. Kalau threading itu membuat kayak utasan internal atau eksternal gitu kayak gini. Nah, kemudian ada boring. Kalau boring itu untuk memperbesar lubang yang sudah ada. Dan kalau misalnya drilling itu untuk membuat lubang yang sebelumnya belum ada di dalam benda kerja tersebut gitu. Kalau knurling itu kayak membuat si permukaannya itu berbentuk kasar supaya tidak licin saat dipegang gitu. Nah, di dalam proses pembubutan itu ada beberapa cutting toolsnya. Nah, cutting toolsnya itu yang pertama itu ada bore center, juga ada mata bore, ada kartel, sama pahat bubut. Kalau misalnya semua jenisnya itu sangat beragam sebenarnya, banyak banget jenisnya, sama klasifikasinya berdasarkan keinginan, itu tergantung pahat bubut yang digunakan itu tergantung benda kerja yang akan kita buat gitu kan. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan kita ingin membubut rata, masa iya kita pakai yang pahatnya tuh tidak sesuai gitu kan. Nah, kemudian di proses bukan di proses tapi di mesin yang selanjutnya itu ada mesin milling mesin, yang dimana itu suatu benda, sebuah mesin yang menghasilkan benda datar atau menghasilkan dimana si pisau atau si pemakannya itu di tempat yang tetap, namun si benda kerjanya yang melakukan pemakanan gitu. Nah, kalaupun mesin millingnya itu terbagi beberapa menjadi klasifikasinya itu menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan kayak otomatis, semi otomatis, dan juga otomatisnya. Nah, dan juga ada sesuai jenis pemotongan. Ada mesin sesuai jenis pemotongannya itu ada
kalau nggak salah itu ada konvensional juga ada climbing, dan yang terakhir itu ada pemotongan sisi, juga ada pemotongan face-nya gitu. Nah, dan juga kalau misalnya jenis ada jenis yang berdasarkan letak spindle-nya. Nah, kalau misalnya letak spindle-nya itu kayak horizontal sama vertikal, dan yang terakhir itu universal. Kalau universal itu si spindle-nya itu bisa diubah-ubah gitu. Nah, kemudian ada bagian-bagian di dalam mesin milling. Yang pertama ada kolom atau tiang, kedua ada keni, ada juga saddle, ada table, ada overarm sama arbor, dan yang terakhir itu spindle-nya. Nah, kalau misalnya di arbor itu biasanya sebagai tempat sebagai apa ya, di situ dipasangkan friesnya atau alat potongnya gitu. Nah, kemudian di dalam dasar pengoperasiannya itu, dasar pengoperasian milling itu kayak yang pertama itu ada milling, ada face milling, dan juga ada end milling gitu. Nah, pada intinya di kedua permesinan itu juga hampir sama, namun beda proses pengerjaannya juga dan beda mesinnya. Sebenarnya sama-sama untuk melakukan proses pemakanan benda kerja menurut saya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.